Oke teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab fisika yang pertama ya, tentang besaran dan satuan, dan kita akan bicara khusus tentang materi yang namanya angka penting. Nah, sepenting apa sih angka penting itu? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi angka penting itu sebenarnya materi yang tidak terlalu penting sih ya, karena ini hanya akan dibicarakan hanya di bab pertama ini saja. Setelah itu nanti sudah tidak terlalu banyak pembahasannya, seperti itu ya. Nah, angka penting dan angka eksak ya. Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, di mana di dalamnya itu memuat angka pasti dan angka taksiran. Jadi biasanya angka penting itu dia punya satuan ya. Dan ketika kita misalkan mengukur massa 5,36 kg, maka pengukuran kita bisa jadi tidak tepat ya, karena kan alat ukur yang digunakan juga belum tentu valid 100%. Itu namanya angka penting ya. Jadi angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan angka pasti atau angka eksak itu angka yang pasti dan tidak diperoleh dari hasil pengukuran, melainkan menghitung secara nyata. Misalkan kita tahu jumlah siswa ada 40 anak, ya itu pasti 40 ya teman-teman. Jadi nggak usah bantah lagi, 40-nya nggak mungkin jadi 39,5 atau 41,6, kan nggak mungkin, pasti 40. Itu namanya angka eksak gitu ya. Nah, jadi angka penting itu sebenarnya dia cuman bicara khusus tentang angka yang mengandung angka pasti dan angka taksiran. Nah, bagaimana aturan angka penting? Ada 5 hal yang biasanya digunakan untuk aturan ya. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau kita punya angka 836,5 gram, maka di sini kita anggap memiliki 4 angka penting ya. Lalu yang berikutnya, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Jadi kalau ada angka 0 yang terletak di antara angka, berarti pasti angka penting. Misalkan ini 75,006, itu memiliki 5 angka penting, seperti itu. Lalu kemudian, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Ya, jadi intinya kalau seperti ini 0,0060 itu kita anggap dia hanya memiliki 2 angka penting, karena yang dihitung adalah yang di belakang saja ya. Sedangkan angka yang nolnya yang di sebelumnya gitu ya, atau yang di depan angka bukan 0 itu tidak dihitung ya. Jadi angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting ya, seperti itu. Jadi misalkan ini 0,006, yang dihitung penting hanya 6-nya saja. Nah, kemudian bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 harus ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, baru angka pada notasi ilmiah itu yang merupakan angka penting. Misalkan seperti ini, 8.900 gram itu bisa kita tulis sebagai 8,9 kali 10 pangkat 3. Nah, ini berarti dia dianggap sebagai 2 angka penting ya. Tadi yang dilihat hanya 8,9-nya. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan, ada juga aturan untuk membulatkan angka nih teman-teman. Ya. Nah, ketika angka-angka ditiadakan dari suatu bilangan, nilai dari angka terakhir yang dipertahankan ditentukan dengan suatu proses yang disebut sebagai pembulatan ya. Nah, aturan pembulatannya itu antara lain adalah angka-angka yang lebih kecil daripada 5 dibulatkan ke bawah. Ini sudah pasti ya. Angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, masalahnya ketika angkanya 5 itu akan dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 adalah ganjil. Dan dia akan dibulatkan ke bawah jika angka sebelum angka 5 adalah angka genap ya, seperti itu ya. Jadi ini ada aturan-aturan khusus aja ya, seperti itu. Nah, kita coba di beberapa konsep soalnya. Bagian pertama adalah bagaimana kita menentukan banyak angka penting. Misalkan ada angka seperti ini ya. Jadi 3,004. Nah, ini pasti mempunyai 4 angka penting. Sedangkan kalau yang B, ini yang dihitung angka penting hanya yang ini, teman-teman. Jadi 3 angka penting saja. Nah, lalu kemudian ini ada 0 di belakang koma. Jadi ini dianggap angka penting semua. Jadi ini memiliki 5 angka penting. Nah, lalu kalau yang D ini, yang dihitung angka penting hanya ini, teman-teman ya. Jadi ini 3 angka penting. Nah,
Kalau yang nomor E dan F ini bilangannya lebih dari 10, maka ini harus kita buat dulu dalam bentuk bilangan notasi ilmiah. Misalkan kita buat menjadi 4,2 dikali 10 pangkat 3, maka ini menjadi 2 angka penting. Ya. Ini juga kita bisa menjadikan 5,36 kali 10 pangkat 4, maka ini adalah 3 angka penting. Ya. Nah, kalau ini yang dihitung angka pentingnya hanya yang 1,270, atau ini adalah 4 angka pentingnya. Seperti itu untuk menentukan banyak angka penting. Nah, bagaimana ketika kita mengoperasikan bilangannya ya? Kita bahas satu persatu. Bagaimana aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting? Ya, aturannya seperti ini. Dalam melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran ya. Nah, prinsipnya penggunaannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan menjumlahkan 3,756 gram ditambah 4,32 ya, caranya itu yang paling sederhana adalah dibuat penjumlahan bersusun. Jadi 3,756 ditambah 4,32 kita jumlahkan ya. Jumlahkan seperti biasa ya, ini 6, 7, 0, 7, 8 maaf. 8,076. Nah, tapi hasilnya itu gini teman-teman. Jadi ini kan kita selalu menganggap angka yang belakang ini adalah angka taksiran. Ya, angka taksiran. Nah, berarti di sini ada kemungkinan angka taksirannya bisa di sini dan di sini, gitu ya, digitnya. Nah, maka ini harus dibulatkan. Dibulatkannya itu sampai angka taksiran yang lebih di sebelah kiri. Jadi, ini akan menjadi 8,08. Ya, karena dibulatkan sampai di digit yang ini, teman-teman ya. Itu. Nah, bagaimana kalau berupa notasi ilmiah? Nah, tentu saja kita harus membuat dalam bentuk pangkat yang sama. Terserah teman-teman. Ini kan 1,68 kali 10 pangkat minus 5 dengan 13,467 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kita bawa ke pangkat yang sama. Ya, boleh ke 10 pangkat minus 5, boleh ke 10 pangkat minus 6. Seandainya kita bawa ke 10 pangkat minus 5, berarti ini akan menjadi 1,68 dikali 10 pangkat minus 5. Yang ini supaya jadi 10 pangkat minus 5, maka dikali 10 ya. Jadi ini 1,3467 kan gitu. Kali 10 pangkat minus 5. Nah, lalu yang kita operasikan atau kita jumlahkan hanya angkanya saja. 1,68 ditambah 1,3467. Kita jumlahkan ya. Itu 7, 6, 12, 03. Nah, lalu pembulatannya sama seperti tadi. Kita lihat digit angka terakhirnya. Ada di sini dan di sini ya. Nah, berarti kita harus bulatkan sampai digit yang lebih di kiri. Gitu. Jadi ini akan menjadi 3,03 ya, karena angka di belakangnya itu 6, berarti sudah lebih dari 5. Maka kita harus bulatkan ke atas. Nah, jangan lupa ini ada 10 pangkat minus 5-nya. Ya, itu adalah aturan penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan aturannya sama, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian, ketika kita memiliki operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian, maka hasilnya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Nah, itu aja. Jadi misalkan nih teman-teman, kita mau mengoperasikan 323,75 dibagi dengan 5,0 ya. Nah, ini kita lihat, ini itu dia memuat 5 angka penting. Sedangkan ini dia memuat 2 angka penting ya. Nah, jadi ketika dibagi, kita bagi biasa. Jadi ini bisa teman-teman bagi seperti biasa, baginya dengan teknik pembagian biasa, atau mungkin ini kita kerjakan dengan kalkulator ya. Jadi hasilnya adalah 64,75. Nah, tapi dia harus dibulatkan menjadi jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya, jadi ini itu 5 angka penting dan 2 angka penting. Berarti dia harus dijadikan hanya 2 angka penting saja. Berarti hanya sampai di sini. Berarti otomatis dia akan menjadi 65. Seperti itu. Karena ini harus memuat 2 angka penting saja. Ya. Ini juga teman-teman
ini 2 angka penting, ini 3 angka penting ya. Hasilnya kita kalikan ya, 3 dikalikan 5,67 itu akan kita dapatkan 17,01. Nah, tetapi yang paling sedikit itu tuh hanya 2 angka penting. Berarti di sini kita akan jadikan 2 angka penting saja menjadi 17 ya. Ini 2 angka penting karena harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aturan perkalian dan pembagian. Berikutnya, ketika kita mengalihkan atau membagi sebenarnya juga bisa ya angka penting dengan angka eksak. Nah, aturannya adalah dalam operasi perkalian atau pembagian angka eksak dengan angka penting, maka hasilnya hanya akan memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting awalnya. Ya, jadi yang diperhatikan adalah angka pentingnya. Misalkan seperti ini. Contoh ya, sebanyak 4.250 kg gula akan dibagikan merata kepada 500 orang sebagai bagian dari paket sembako di sebuah kecamatan. Nah, dengan memperhatikan angka penting, masing-masing orang akan mendapatkan bagian sebanyak berapa. Nah, ingat 4.250 kg ini adalah angka penting. Ya. Sedangkan 500 orang ini adalah angka pasti ya atau angka eksak. Nah, maka masing-masing orang mendapat berapa gitu ya. Jadi masing-masing mendapatkan berapa ya, jelas ya ini hitungannya sih anak SD aja sudah tahu ya, tinggal dibagi 4.250 dibagi 500 ya. Ini kita akan dapatkan 8,25 ya. 4.250 dibagi 5 ya, 8,5. Nah, 8,5 kg ya, seperti itu. Nah, 8,5 kg ini kita harus jadikan angka pentingnya, angkanya pembulatannya harus sesuai dengan angka penting awalnya. Diperhatikan ini adalah 4 angka penting. Jadi kita harus jadikan ini menjadi 4 angka penting. Berarti akan jadikan 8,500 supaya dia akan menjadi 4 angka penting ya. Jadi yang dilihat hanya angka pentingnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu perkalian atau pembagian dengan angka eksak. Nah, terakhir adalah bagaimana kalau kita memangkatkan angka penting. Nah, aturannya adalah dalam operasi memangkatan atau akar, maka hasilnya harus memiliki angka penting sebanyak bilangan penting awal yang dioperasikan. Ya, jadi sederhana aja teman-teman. Misalkan kita mau mencari akar pangkat 3 dari 1728. Mungkin teman-teman sudah tahu nih, wah ini gampang banget ya. Hasilnya adalah 12. 17 kuadrat hasilnya 289 ya. 11 pangkat 3 itu hasilnya 1331. Iya, itu hasil perhitungannya. Tetapi ketika kita menggunakan angka penting, kita harus melihat angka penting awalnya. Jadi ini itu memiliki 4 angka penting. Ini memiliki 2 angka penting. Ini memiliki 2 angka penting. Hasil akhirnya harus juga memiliki angka penting yang sama. Jadi kalau 12 ini baru 2 angka, untuk dijadikan 4, ya gampang aja, kita tinggal tambah 00 ya, 0,00. Nah, tapi kalau ini ya, teman-teman, nah ini 289. Nah, ingat ya, aturan yang awal tadi, kalau kita punya angka yang ratusan, itu kita harus ubah dulu menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, ini masih 3 angka penting, maka untuk dijadikan 2 angka penting ya kita tinggal ubah menjadi 2,9 dikali 10 pangkat 2 supaya ini menjadi 2 angka penting ya. Nah, kalau yang ini 1331 kita bisa jadikan 1,331 dikali 10 pangkat 4. Maka ketika kita harus menjadikan 2 angka penting ya harus menjadi 1,3 dikali 10 pangkat 4 ya. Jadi tinggal dibulatkan sesuai angka penting awalnya ya. Ini harus 2 angka penting, ini juga harus 2 angka penting, ini harus 4 angka penting ya. Mudah-mudahan jelas dengan pembahasan ini, materi dasar yang biasanya hanya digunakan di bab awal aja teman-teman ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa saksikan video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.